Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar akidah dan akhlak kelas 2 semester yang kedua. Sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, di semester yang kedua ini kita masuk ke pembelajaran 7 ya. Di pembelajaran 7 ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah tahlil. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Untuk semester yang kedua ini kita akan mengawali dengan belajar tentang kalimat thayyibah, kalimat tahlil ya. Bacaan tahlil berbunyi La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya Allah itu satu, Allah itu esa, tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Tidak seperti manusia ya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah yang harus kita sembah. Karena hanya Allah lah yang sudah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat ya. Seperti nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Jika kita tidak mau menyembah Allah, maka kita termasuk orang yang musyrik. Dan perbuatan orang musyrik itu disebut syirik. Syirik itu termasuk dosa besar ya, dan akan ditempatkan. Contoh perbuatan syirik yaitu seperti mempercayai dukun, seseorang yang beranggapan bahwa dukunlah yang dapat membuat dia pintar, kaya, dan sebagainya. Mempercayai benda-benda keramat atau benda-benda pusaka. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa benda-benda itu dapat memberi kekayaan dan kesehatan. Padahal perbuatan seperti itu adalah termasuk perbuatan syirik. Dan itu adalah dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah. Dengan mengucapkan La ilaha illallah dan kita mengetahui maknanya, insya Allah akan mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Oke, mungkin anak-anak ada yang masih ingat ya, di pelajaran yang lalu kita sudah banyak belajar tentang azan, iqomah, juga zikir, dan sholat. Ketika seorang muazin yang mengumandangkan azan, itu juga terdapat kalimat tahlil ya. La ilaha illallah. Nah, kemudian pada saat iqomah juga diucapkan. Ketika zikir, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian pada saat sholat, dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir juga di situ terdapat kalimat tahlil La ilaha illallah. Kemudian orang yang mau masuk agama Islam juga harus mengucapkan tahlil La ilaha illallah dan juga ketika membaca syahadat. Kemudian keutamaan kalimat tahlil adalah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Yang ketiga, mendapat pahala. Yang keempat, menambah keimanan kita kepada Allah. Dengan mengucapkan La ilaha illallah dan
dengan kita memahami maknanya, insya Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Oke, baik anak-anak, setelah mempelajari tentang kalimat tahlil, diharapkan anak-anak mampu menghafalkan kalimat tahlil lengkap dengan artinya ya. Kemudian bisa menuliskannya. Atas perhatiannya, Bu Har ucapkan jazakumullah khairan katsira. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak, karena segala kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.